Hai teman-teman, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Senang berjumpa kembali bersama teman-temannya. Langsung aja di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah tutorial yang paling penting, terutama buat kamu yang saat ini sedang menggunakan YouTube, betul, untuk sebagai ladang kamu mencari uang, ya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang paling penting buat kamu, yang menjawab pertanyaan yang paling besar dari kamu semua mengenai kenapa sih Mas Nafa kok bisa-bisanya video gue tidak menghasilkan uang di YouTube. Apakah ada sesuatu hal yang salah Mas Nafa? Nah, buat kamu yang sedang mengalami kebingungan kenapa video kamu di YouTube tidak bisa menghasilkan uang, kamu kudu wajib memperhatikan video ini dengan detail, oke? Pertama saya akan menjelaskan kenapa kamu semua rata-rata videonya tidak menghasilkan uang, oke? Yang pertama harus saya jelaskan adalah ada aturan penting di dalam YouTube, terutama di dalam AdSense teman-teman, yang bisa kamu patuhi seandainya kamu memang mau mendapatkan uang melalui YouTube yang sedang kamu kejar saat ini. Aturannya apa aja? Langsung aja saya akan mengkategorikan di notepad untuk bisa memberitahu kepada kamu secara langsung teman-teman apa aja sih penyebab yang membuat kamu videonya tidak bisa menghasilkan uang. Yang pertama adalah kualitas yang buruk. Ini yang paling penting dan ini yang paling sering yang saya lihat kenapa banyak sekali video kamu yang tidak menghasilkan uang sama sekali, ya. Jadi buat kamu yang pengen contoh video yang berkualitas buruk itu seperti apa, saya akan langsung aja mencontohkan di depan muka kamu saat ini. Dan bagi video yang saya contohkan, jangan tersinggung ya. Semoga video yang saya contohkan ini bisa memberi berkah buat orang-orang di luar sana. Jadi buat kamu yang videonya saya jadikan contoh sebagai contoh yang buruk, jangan tersinggung karena ini demi kebaikan sesama, oke? Saya akan membuat video yang berjudul cara mendapatkan uang dari YouTube teman-teman. Dan saya pun bersyukur karena di video ini saya bisa menolong banyak sekali orang yang memang membutuhkan uang, terutama melalui internet. Nah, cuma lucunya teman-teman, di video ini banyak sekali anak-anak yang berkomentar kenapa kok video saya tidak bisa menghasilkan uang di YouTube. Nah, setelah saya cross-check, ternyata sebagian besar video dari mereka sangat-sangat jauh dari nilai yang namanya kualitas tinggi. Nah, sekarang teman-teman, saya tanya deh, kalau kamu sebagai calon penonton, ya, sebagai penonton video, kamu kira-kira mau nggak sih menonton video yang kualitasnya buruk? Sekarang saya tanya. Kalau kamu memang manusia normal, kamu pasti akan menjawab tidak mau. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu tidak mau menonton video yang kualitasnya buruk, kenapa kamu membuat video yang kualitasnya buruk? Jelas ya? Nah, yang namanya YouTube, itu adalah salah satu situs atau layanan yang cerdas teman-teman, ya. Dia bisa memberikan sebuah analogi, sebuah algoritma atau sebuah pemikiran yang bisa membuat kita selalu menghasilkan video yang berkualitas kalau seandainya ingin menghasilkan uang. Nah, jadi buat kamu yang sampai detik ini videonya belum menghasilkan uang, coba perhatikan kualitasnya, ya. Contoh video yang kurang berkualitas adalah yang ditunjukkan oleh salah seorang YouTubers yang bernama Gigi Santoso, ya. Dia adalah salah seorang saya di YouTube, di video saya di YouTube yang dia berkomentar kenapa Mas Nafa video saya kok tidak menghasilkan uang. Ternyata setelah saya lihat, kalian tahu videonya seperti apa? Ternyata videonya berjudul lagi nunjukin cara ngecek nadi tapi gagal soalnya on. Sekarang teman-teman, sekarang saya tanya sama teman-teman semua, kalau seandainya ada orang buat video cuman nunjukin cara ngecek nadi tapi gagal soalnya on, kira-kira videonya termasuk berkualitas apa enggak? Ayo, kalau seandainya kamu ingin mendapatkan uang dari YouTube teman-teman, buatlah video yang berkualitas. Kenapa? Karena kualitas kamu akan menentukan apakah video kamu akan menghasilkan uang atau tidak. Nah, sekarang kita contoh dulu video ini sebentar ya. Lihat. Lah, kalau seandainya Anda membuat video, kemudian hanya memberikan kalau seandainya teman-teman membuat video lantas hanya menunjukkan cara ngecek nadi tapi gagal soalnya on, apakah itu menghibur? Kalau menurut saya sangat jauh dari kata hiburan teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin video seperti ini bisa menghasilkan uang? Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa video yang menghasilkan uang di YouTube adalah pertama, video yang memiliki kualitas yang baik, ya. Video yang memiliki kualitas baik sama dengan ya mendapatkan dolar. Nah, contoh video yang memiliki kualitas baik itu seperti apa Mas Nafa?
Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, video yang memiliki kualitas baik adalah yang pertama, memberikan tutorial. Apapun tutorial yang kamu kuasai teman-teman, berikan itu kepada publik. Seandainya kamu menguasai bagaimana cara melukis, berikanlah tutorial cara melukis. Seandainya juga kamu menguasai bagaimana cara bermain gitar, berikanlah tutorial cara bermain gitar. Tutorialnya intinya adalah berdasarkan hal yang kamu suka atau yang kamu mahir, apapun itu, tapi bukan cara ngetes nadi. Itu namanya bukan memberikan sesuatu, namanya kamu lagi konslet. Ya, itu bukan memberikan tutorial tapi lagi konslet. Mohon maaf ya, saya bukan meledek tapi ini demi kebaikan kalian semua ya. Yang kedua, salah satu ciri dari video yang berkualitas adalah kamu memberikan hiburan total ya. Saya kasih hiburan total, jadi bukan sekedar hiburan yang kamu narsis ketawa ketiwi sendiri di YouTube gitu, nggak jelas, berharap orang ketawa tapi nggak lucu. Hiburan total artinya apa? Hiburan yang bener-bener lucu, hiburan yang bener-bener kalau orang ngeliat tuh pasti ketawa ya. Contohnya yang paling bagus yang saya suka adalah punyanya teman saya yang bernama channelnya Last Day Production. Ini salah satu channel teman saya dan dia jenius, bisa membuat sebuah hiburan yang sangat menghibur dan sangat membuat kita jadi merasa termotivasi untuk terus menonton video mereka secara berkala. Dan lihat penontonnya 100.000 rata-rata kan. Kenapa mereka videonya bisa memiliki penonton 100.000 minimal? Karena videonya berkualitas. Mereka menciptakan video yang benar-benar 100% menghibur. Apakah di sini ada mengecek nadi? Kalau menurut saya tidak ada sama sekali ya. Jadi kalau kamu ingin menciptakan video yang berkualitas, yang kedua adalah syaratnya kamu harus memiliki totalitas di dalam memberikan hiburan. Contohnya tadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kamu bisa juga memberikan informasi yang kamu ketahui. Contohnya apa Mas Nafa? Contohnya adalah misalnya kamu adalah seorang penggemar handphone ya. Kamu bisa loh membuat video misalnya yang membandingkan iPhone 5 gitu ya melawan Samsung misalnya. Kamu ambil dua handphone, Samsung, satu lagi iPhone, kamu bandingkan, kamu buat review, dan kamu publish ke YouTube, itu akan mendapatkan nilai lebih di mata pengunjung, dan juga dan akan mendapatkan nilai lebih di YouTube. Ya, jadi ini aja sebenarnya teman-teman, nggak begitu susah sama sekali memberikan tutorial, memberikan hiburan total, atau memberikan informasi yang kamu ketahui. Jadi saya mohon kepada kamu teman-teman, mulai detik ini Stop membuat video-video konyol yang tidak ada kualitasnya sama sekali. Sekali lagi saya mohon stop. Kenapa saya bilang stop? Karena Anda hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Selalu perhatikan kualitas. Oke? Kejarlah kualitas. Nah, setelah kualitas, apa aja sih yang membuat videonya rata-rata teman-teman banyak ditolak? Yang pertama adalah pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh salah seorang pengunjung di video saya yang bernama kalau tidak salah adalah Andri Gunawan. Ini Andri Gunawan parah nih, ya. Dia nanya barusan kepada saya di video, Mas Nafa, mau nanya nih, maaf view saya udah 1.700 kok belum dapat dolar ya? Saya pikir videonya mungkin bagus tapi belum ada yang lihat. Dan kamu tahu teman-teman videonya Andri Gunawan tentang apa? Sekali lagi maaf, dia videonya sangat-sangat melanggar aturan dari Google AdSense. Apa? Videonya mengandung konten pornografi. Coba bayangkan. Bisa-bisanya dia membuat video di YouTube mengandung konten pornografi. Padahal teman-teman, ada beberapa peraturan di dalam AdSense maupun di YouTube yang tidak boleh dilanggar seandainya kamu ingin menjadikan YouTube sebagai ladang usaha kamu. Yang pertama, jauhi konten sara, ya, pornografi, ya, perjudian, dan hal-hal sensitif lainnya. Ya, hal-hal sensitif misalnya kayak hal-hal yang sadis lah, mungkin hal-hal yang menjijikkan lah, apapun jangan dijadikan video seandainya kamu ingin mendapatkan uang. Itu yang paling penting. Yang pertama, peraturan AdSense YouTube seperti itu, ya. Yang kedua, jauhi kata-kata terlarang,
ya. Jauhi kata-kata terlarang yang bisa membuat kamu atau membuat penonton menjadi terprovokasi. Contoh misalnya, kamu membuat video yang istilahnya, maaf nih, misalnya membuat video politik yang menentang pemerintah yang kamu gak suka. Video seperti itu tidak bisa dijadikan uang, karena itu akan memprovokasi orang yang menontonnya untuk melakukan hal yang negatif. Dari dua hal ini aja, sebenarnya kalau kamu peka, kalau kamu bisa membuat video yang tidak mengandung dua hal ini, kamu pasti sudah bisa menghasilkan uang, ya. Jadi saya mau memberikan rumus nih, rumus pasti untung dalam YouTube. Ini rumus yang paling kamu harus kuasai banget teman-teman. Yang pertama adalah gini, kualitas ditambah patuh peraturan sama dengan duit. Nah, jelas toh? Jadi kalau ada yang nanya, Mas Nafa, kenapa video saya kok nggak dapat duit? Perhatikan kualitasnya. Kamu memberikan hiburan total kah? Atau kamu cuma memberikan hiburan buat diri kamu sendiri, tapi orang lain yang nonton muntah, ya? Yang kedua, kamu tanyakan dulu, apakah kamu memberikan informasi yang kamu ketahui, atau kamu cuma memberikan informasi yang nggak penting, ya? Tanyakan lagi ke diri kamu, apakah kamu memberikan tutorial yang kamu kuasai, atau kamu jangan-jangan cuma ikut-ikutan orang lain gitu ya, mentang-mentang orang lain memberikan tutorial bisnis online, kamu ikut-ikutan, padahal kamu nggak tahu sesuatu hal yang tentang bisnis online, jadi maksa. Nah, itu nggak boleh. Harus benar-benar segala sesuatu seperti yang saya berikan di sini. Harus benar-benar total, kualitas adalah yang pertama. Yang kedua, setelah kualitas, perhatikan juga peraturannya. Jauhi konten sara, pornografi, perjudian, dan hal-hal sensitif, ditambah jauhi juga kata-kata terlarang yang membuat kamu terprovokasi atau membuat orang menjadi terprovokasi. Lihat, hanya dua hal ini saja teman-teman, seharusnya kamu bisa mendapatkan uang dari YouTube. So, buat kamu sekarang yang menonton video ini, terutama buat Gigi Santoso, saya mohon maaf, saya jadikan video Anda sebagai contoh, supaya tidak ada teman-teman di Nafa IM tutorial atau di luar sana yang mengulangi kesalahan seperti yang Anda lakukan, ya. Saya tidak mau bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang hanya karena mereka salah memberikan arti dari apa yang saya ajarkan. Oke? Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya mohon dengan tersinggungnya Anda semoga bisa memberikan makna buat orang-orang di luar sana supaya bisa membuat video lebih bagus lagi, ya. Jadi buat Andri Gunawan dan Gigi Santoso dan juga buat teman-teman yang lain di luar sana, yuk, kalau video Anda norak, kalau video Anda kurang baik, perbaiki, ya. Selama AdSense Anda belum di-ban, perbaiki, ya. Jauhi hal-hal yang dilarang dan fokus kepada kualitas. Bye-bye.